Pada tanggal 6 Agustus 1945, sebuah bom atom dijatuhkan di atas kota Hiroshima, Jepang oleh Amerika Serikat yang mulai menurunkan moral semangat tentara Jepang di seluruh dunia. Pada tanggal 7 Agustus 1945, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI berganti menjadi PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia untuk lebih menegaskan keinginan dan tujuan mencapai kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 8 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta selaku pemimpin PPKI dan Rajiman Wedioningris sebagai mantan PPUPKI diterbangkan ke Dalat 250 km di sebelah timur Laut Saigon, Vietnam untuk bertemu Marsekal Trauci. Halo, selamat pagi. Bisakah saya bicara dengan Bung Karno? Ya, pagi. Dengan siapa ini? Saya Marsekal Trauci. Bisakah kita bertemu untuk membicarakan kemerdekaan Indonesia dengan saya, Bung Karno, Hatta, dan Rajiman? Baik, saya akan membicarakan ini dengan mereka dulu. Baik, saya tunggu kedatangan kalian. Baik. Insinyur Soekarno pergi menemui Hatta dan Rajiman untuk membicarakan undangan dari Marsekal Terauchi. Selamat pagi. Selamat pagi. Silakan duduk. Ada apa, Bung Karno? Saya kemari untuk menyampaikan undangan dari Marsekal Terauchi untuk pergi ke Dalat. Tapi untuk apa kita ke sana? Kita ke sana untuk membicarakan kemerdekaan Indonesia. Menjelang tengah malam, Soekarno, Hatta, dan Rajiman melakukan penyeberangan ke Dalat yang dilakukan secara rahasia. Karena gentingnya keadaan, saat itu pada tanggal 9 Agustus 1945, mereka sempat transit selama sehari di Singapura untuk memantau situasi. Pada hari yang sama, tanggal 9 Agustus 1945, bom atom kedua dijatuhkan di atas Nagasaki sehingga menyebabkan Jepang menyerah kepada Amerika Serikat dan sekutunya. A great towering mushroom effect could be seen going higher and higher and reaching into the stratosphere. Because the bomb was exploded high above the ground, the greatest part Dalam perjalanan dilanjutkan pada 10 Agustus 1945, mereka sampai di Saigon, lalu pada tanggal 11 Agustus 1945, mereka melanjutkan perjalanan menuju Dalat. Kedatangan mereka disambut dengan Marsekal Terauchi. Selamat datang. Terima kasih. Kapan kita akan membicarakannya? Kita akan membicarakannya itu besok. Silakan. Pada 12 Agustus 1945, Jepang melalui Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam, mengatakan kepada Soekarno, Hatta, dan Rajiman bahwa pemerintah Jepang akan segera memberikan kemerdekaan kepada Indonesia dan proklamasi kemerdekaan dapat dilaksanakan dalam beberapa hari. Berdasarkan tim PPKI, meskipun demikian, Jepang menginginkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945. Kami sekarang sedang di ujung tanduk lembunya Hiroshima dan Nagasaki serta rentetan kekalahan di sejumlah front perang Asia Timur Raya menjadi pertanda kuat bahwa Jepang takkan lama lagi akan takluk. Maka dari itu, Indonesia harus segera bersiap-siap merdeka dan itu menjadi tugas Soekarno, Hatta, dan Rajiman serta para anggota PPKI untuk mempersiapkannya. Kapan kami memproklamasikan kemerdekaan? Bangsa Indonesia siap kemerdekaan mulai menyatakan, itu adalah janji saya. Bagaimana dengan wilayahnya? Wilayah Indonesia meliputi bekas Hindia Belanda. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang secara resmi menyerah kepada sekutu. Pada tanggal 15 dan 16 Agustus, terjadi peristiwa Rengas Dengklok. Kaum Mut mendesak agar kemerdekaan Indonesia diproklamirkan. Apa mau kalian sampai saya dibawa kemari? Kami di sini ingin Anda dan Bung Karno melaksanakan proklamasi. Hatta, ternyata kau sudah di sini. Bung, akhirnya kamu ke sini. Sebenarnya ada apa ini, Soekarni?
Gini Bung, kami ingin Anda berdua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Jepang sudah menyerah, ini waktu yang tepat untuk kalian memproklamasikan kemerdekaan. Mengapa kamu mudah percaya dengan berita ini, Karni? Jepang akan memerdekakan kita tetapi bukan sekarang. Saya tidak setuju dengan itu, Bung. Kami para pemuda ingin kemerdekaan atas jerih payah kami sendiri, bukan hadiah dari Jepang. Itu benar Bung, bila kita merdeka atas hadiah Jepang maka kita adalah bentukan dari Jepang. Kita bisa dijajah lagi oleh Jepang Bung. 17 Agustus 1945, dini hari di ruang makan dalam rumah Laksamana Maeda berkumpullah Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Soebarjo, Soekarni, Sayuti Malik, dan BM. Dia untuk merumuskan naskah proklamasi. Pada 17 Agustus 1945, proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Atas pada tanggal 18 Agustus dilaksanakan sidang PPKI. Insinyur Soekarno membuka nafas pada pukul 11.30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk, Bung. Pembahasan yang akan kita bahas adalah membahas Undang-Undang Dasar. Negara memilih presiden dan wakil presiden, serta membentuk KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat, untuk membantu pekerjaan presiden sehari-hari. Mari kita bahas persoalan pada rapat ini dengan cepat, tidak keluar dari topik pembahasan. Oke, baik, Bung. Sesuai yang diharapkan, pembahasan pokok sidang itu selesai kurang dari 2 jam. Baik, keputusan dari sidang ini adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai landasan konstitusional negara Republik yang baru. Untuk menentukan presiden dan wakil presiden serta membentuk KNIP akan kita bahas sore nanti. Dengan ini rapat saya akhiri dan akan dilanjutkan nanti sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang selanjutnya dilanjutkan pada sore hari dengan hal teknis terkait pemilihan presiden dan wakil presiden. Mereka juga memutuskan pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP yang bertindak sebagai parlemen sementara bagi Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Silakan duduk, Bung. Sekarang kita lanjutkan rapat untuk menentukan presiden dan wakil dan Komite Nasional Indonesia Pusat serta rapat melakukan diskusi. Apakah masih ada yang berpendapat? Tidak ada, sudah cukup. Oke, baik. Jika dirasa sudah cukup keputusan dari sidang hari ini, yaitu memutuskan presiden dan wakil presiden serta pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat ke Pusat yang berpindah sebagai parlemen sementara bagi Republik Indonesia. Mari kita akhiri rapat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka, merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.
sepanjang pemberontakan kereta sejarah Republik yang baru 27 orang yang hadir di gedung itu adalah penumpang pertama yang membuka pintu gerbang menuju cita-cita ide emansipasi warga negara Republik. Tidak ada stasiun akhir kereta. Itu setiap generasi sebagai penumpang berikutnya memiliki hak yang sama untuk melihat arah perjalanan mereka dengan cara baru, sesuai waktu zamannya. 18 Agustus 1945 memiliki kesejarahan sejarah dengan pengalaman setiap negara dalam melahirkan kesepakatan agung tersebut. Undang-Undang 1945 memiliki arti penting karena ia memengaruhi kehidupan rakyat banyak. Namun, lebih penting lagi karena ia juga mewakili bagaimana orang-orang Indonesia memandang diri sendiri dan dunia luarnya.